Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Hilujeng wayaknya kumahada ramang. Haha. Kep kalikum toibuin. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Jadi langsung saja pemirsa ke TU karena kali ini jadi jangan khawatir ya kawan-kawan, komen kawan-kawan, insya Allah selalu saya baca dan saya respon juga, dan mohon juga kritik dan sarannya yang membangun ya, dan saya akan merespon, dan mohon maaf kalau telat ya ini karena saya sibuk sekali ya pemirsa. Jadi kalau ada kawan-kawan yang curhat atau apa gitu ya, paling saya itu meresponnya kalau malam itu ada waktu istirahat kayak gitu ya, sebelum tidur. Nah itu baru malam saya itu konsentrasi baca ya komenan sahabat migran begitu, karena saya takutnya nanti ada yang membutuhkan, ada penting kayak gitu kan. Kalau saya nggak menyempatkan waktu pemirsa, aduh saya juga merasa bersalah seperti itu. Dan kali ini, di kesempatan kali ini saya akan merespon dari si mbaknya ini, maaf ya telat, dari Mbak Arisal Bila, saudari kita ya pemirsa. Mbak coba bikin video rincian hari libur dengan long service serta uang cuti dan tek-tek bengek begitu ya. Dan ini menyangkut tentang undang-undang cipta kerja di Hong Kong di sini ya pemirsa. Nah, ingin saya perlihatkan sekilas aja ya. Kalau di Hong Kong ini, nah kontrak kerja kita itu seperti ini. Kalau di Hong Kong ini berapa ya? Oh, lembarannya ini ada 2 lembar kayaknya. Iya pemirsa, 1 2 3 1 2 3 4 5 8 9 10 11. Yes 4 ya teman-teman. Nah seperti ini kontrak kerja di Hong Kong ya, kita para PMI itu kontrak kerjanya seperti ini ya, sama ya, baik pekerja migran datang dari Filipina, dari Thailand ataupun dari Indonesia itu seperti ini ya, yang kita bekerja di rumah majikan ya. Beda lagi kalau yang kerja di pabrik di Hong Kong nggak ada ya. Kalau di rumah makan itu beda lagi. Nah, di sini karena bahasa Inggris saya belepotan ya. Paling kalau saya catat, ini kan bahasa Inggris ya. Saya catat terus saya translatein ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, baru saya ngerti. Jadi di sini banyak sekali peraturan ya. Termasuk uang libur kita, ya hak libur kita, gaji kita, terus begitu juga jam kerja kita ya pemirsa. Terus libur tahunan kita ya, cuti tahunan kita juga. Terus jam kerja, kayak majikan harus memperkerjakan kita berapa jam, terus kita harus libur berapa jam. Terus majikan harus menyediakan fasilitas apa aja kepada kita pekerja migran asing di Hong Kong. Di sini semuanya itu ada ya, ini komplit ya pemirsa. Nah, jadi buat kawan-kawan yang bahasa Inggrisnya lancar ya, lebih pintar dari saya, tolong dibaca, dipahami untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari majikan kalau sewenang-wenang kepada kita. Nah, yang ingin saya bahas pertama kali yaitu, mohon maaf kalau kepanjangan, yang ingin saya bahas yang pertama-tama itu yang sering sekali ditemukan ya masalahnya, yaitu kita bahas dari mulai uang libur ya. Nah, banyak sekali kasus yang ditemukan di Hong Kong sini, libur ya, libur. Di sini ada jam libur kita berapa lama sih? Mohon maaf itu berisik lewat. Jam libur kita di Hong Kong berapa lama? Itu selama 24 jam ya teman-teman. Libur kita pekerja migran asing di Hong Kong itu kalau hari libur itu 24 jam, itu adalah hari istirahat kita ya, 24 jam. Dan masih banyak sekali para majikan yang menyuruh ART-nya ya,
asisten rumah tangganya kadang menyuruh kerja dulu baru keluar libur ya siang begitu ya, kadang jam 11 baru keluar libur, terus nanti sore-sore disuruh pulang sama majikannya suruh masak lagi tetapi tidak diganti uang. Nah, saya kasih saran di sini pemirsa, kecuali kita mengerjakannya dengan sukarela karena majikan kita baik sama kita ya, begitu tidak pelit, baik, kita pun no problem ya, mau membantu majikan nyapu-nyapu dulu, bersih-bersih rumah baru libur nggak apa-apa ya. Tetapi kalau majikan kita udah pelit, galak, terus maksa kita kerja dulu sebelum berlibur, tolong kalian rekam. Kalau majikan ada yang menyuruh kita, kamu misalkan kamu nyuci ini dulu, nyuci baju, bikin sarapan dulu, kamu ngepel dulu misalkan ya gitu, terus nanti siang jam 11 kamu baru boleh libur. Nah, kalau majikan saat ngomong gitu kerekam di ponsel kita, ataupun majikan nyuruh kita, kamu nanti pulang ya lebih awal masak gini-gini, tapi kita nggak dibayar sama majikan ya, ingat kita nggak dibayar. Nah, itu selama kalian bekerja di rumah majikan, nah misalkan bertahun-tahun, 2 tahun atau 1 tahun, nanti pas kita mau keluar rumah majikan, data itu, bukti itu bisa kita ajukan ke labor, atau sahabat migran boleh mengajukannya ke KJRI Hong Kong ya, atau ke KJRI masing-masing. Di sini di Hong Kong sangat cepat sekali tanggapnya, kalian ajukan itu dan nanti akan dibantu ya, kita akan mendapatkan ganti rugi waktu libur kita tersita, majikan nyuruh kerja kita. Nah, begitu ya. Dan teman-teman, masalah libur juga ini. Nah, ini menurut undang-undang ya. Jadi saya jelaskan dulu ini biar nggak terlalu lama. Nah, ini menurut undang-undang. Nah, teman-teman, kalau ada pengumuman dari KJRI, maka dari itu harus disimak ya. Nanti jangan sampai kelabakan kalau ada masalah begitu. Nah, di sini ini dari Departemen Hong Kong ya, teman-teman. Jadi para majikan yang memaksa pekerja migran bekerja pada hari libur tanpa mengganti hari libur di lain hari tidak lebih dari 30 hari kemudian dapat dikenakan sanksi dengan maksimal $50.000 Hong Kong. Pengaduan pelanggaran ketentuan tersebut dilaporkan kepada Labor Department di nomor 21579537. Nomor ekstensinya 1823 atau hotline KJRI Hong Kong ya, teman-teman. 6773 0466 atau 68942799 ya, itu. Jadi si majikan itu kalau kita hari Minggu itu kita disuruh kerja ya, pemirsa, wajib majikan mengganti hari libur di hari lain sebelum 30 hari ya, seperti itu. Dan sebetulnya pemirsa, sebetulnya kamu jangan libur, kamu saya ganti uang, itu sebetulnya tidak ada persyaratan seperti itu dalam undang-undangnya ini. Sebetulnya tidak ada ya, teman-teman. Misalkan majikan bilang kamu jangan libur misalkan 1 bulan, nanti saya ganti uang full semuanya. Sebetulnya hari libur diganti uang itu tidak ada ya, tidak ada undang-undangnya, tidak ada peraturannya. Majikan wajib mengganti hari libur kita di lain hari sebelum overdosis, maksudnya sebelum overdosis dari 1 bulan ya. Misalkan sebelum 1 bulan diganti hari libur kita. Nah, itu adalah aturan yang berlaku sebetulnya seperti itu. Namun kadang ada majikan yang menyuruh kita jangan libur, suruh lembur, terus nanti diganti uang. Itu atas kesepakatan majikan sama kita aja begitu. Itu mah atas kesepakatan kita aja gitu ya, teman-teman, dan itu tidak masalah karena kita sepakat, majikan sepakat. Tetapi kalau dalam undang-undangnya kontrak kerja itu tidak ada. Kalau kamu nggak dikasih libur sama majikan, nanti aku akan misalkan aku akan ajukan ke labor, aku mau minta ganti rugi, liburku mau dibayar dengan uang misalkan, nggak ada. Tetapi kalau majikan kita memaksakan kita libur, terus kita nggak diganti uang, terus sudah lebih dari 1 bulan ya, di sini 30 hari ya, terus udah lebih 1 bulan, udah lebih 2 bulan, 3 bulan,
lemburan kita belum diganti uang, tidak diganti hari libur. Nah, majikan ini kalau kita leborkan ya teman-teman, maka majikan akan dikenakan sanksi 50 dolar, 50.000 dolar Hongkong. Itu setara dengan uang Indonesia 100 juta rupiah. Seperti itu. Udah paham ya? Ini di masalah libur. Nah, terus selanjutnya tadi Simbanya bertanya, nah ini langsung kita lanjut ke long service ya teman-teman. Di Hongkong sini itu ada undang-undang, kalau sama di Indonesia mah undang-undang cipta kerja di Hongkong itu seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi setiap pekerja ini menurut undang-undang demokrasi Hongkong ya di sini ya, bukan dari Indonesia ya. Setiap pekerja domestik asing berhak mendapatkan long service apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Satu, yang pertama, bekerja pada majikan yang sama berturut-turut lebih dari 5 tahun. Dan yang kedua, diberhentikan atau perjanjian yang telah ditentukan tidak diperpanjang atau tidak dibutuhkan lagi oleh majikan. Ketiga, dinyatakan tidak sehat untuk selamanya oleh dokter, kayak lumpuh kayak gitu ya, atau mengalami cacat dalam bekerja. Nah, itu dapat long service pemirsa nih di sini ya. Yang keempat, umurnya lebih dari 65 tahun. Yang kelima, meninggal selama masa kerja apabila majikan telah menawarkan secara tertulis untuk memperbarui kontrak kerja baru atau memperkerjakan kembali PMI berdasarkan kontrak kerja baru, tetapi PMI tersebut menolak tawaran tersebut dengan tidak beralasan, maka PMI tidak dapat long service ya. Kalau misalkan beliau tidak apa ya namanya, misalkan Simbanya ditanya mau menambah kontrak kerja enggak, ditambah lagi enggak gitu kan, tapi Simbanya menolak, saya tidak akan nambah kontrak kerja lagi. Nah, misalkan sebelum finish beliau meninggal, nah beliau tidak dapat long service ya. Nah, dari 5 hal tersebut sudah jelas ya, itu adalah hak-hak kita ya untuk mendapatkan long service ya pemirsa, sudah jelas, paham? Jadi kalau kita bekerja di rumah majikan walaupun udah 10 tahun, udah 20 tahun, waduh udah lama banget, tetapi sama majikan kita ngomong, Bo, Pak, misalkan Tuan, Nyonya saya mau pensiun ya, pulang aja, saya nggak mau kerja lagi. Walaupun sahabat sudah lama kerja puluhan tahun, tapi kita sendiri yang memundurkan diri, kita tidak ada hak untuk mendapatkan long service ya, paham ya pemirsa? Nah, tetapi kalaupun kita baru bekerja 5 tahun 3 bulan ataupun 6 tahun, terus si majikan tiba-tiba nginterminate kita, waduh, kita dapat long service pemirsa. Nah, jadi paham ya sampai di sini. Dan bagaimana cara menghitung uang long service-nya dengan apa namanya, lamanya kita bekerja. Misalkan kita kerja 10 tahun, kita kerja 5 tahun atau 6 tahun ya, berapa banyak sih long service yang kita dapatkan. Nah, begini caranya, cara menghitung gaji per bulan ya. Gaji per bulan itu ini dihitung dengan gaji terakhir yang ada di kontrak kerja ya. Gaji terakhir kita yang ada di kontrak kerja berapa ya pemirsa, dikali 2/3 dan dikali jumlah tahun bekerja. Nah, misalkan sahabat migran bekerja selama 6 tahun. Nah, jadi gaji per bulan itu kita sekarang ini gajinya 4.520 dikali 2/3 dan dikali 6 tahun. Jadi kurang lebih 18.000 dolar Hongkong. Wow, lumayan sekali ya pemirsa, 18.000 dolar Hongkong. Wah, 30 jutaan lebih, hampir 40 jutaan ya. 18 ya, 40 jutaan kurang lebih lah ya pemirsa. 14.000 dolar Hongkong. Itu kerja 6 tahun. Seandainya kita sudah kerja 6 tahun, majikan tiba-tiba, oh saya nggak mau kamu, saya nggak butuh kamu, misalkan begitu ya, notice ya, di notice kita, waduh ini dapatnya segini nih, 18.000 dolar Hongkong nih pemirsa. Tinggal dikalikan aja, kalau sahabat migran kerjanya 15 tahun apalagi 20 tahun, terus udah gitu tiba-tiba majikan
udah nggak ngebutuhin kita. Nah, ini wajib banget majikan memberikan long service. Dikalikan aja gaji per bulan, dikali 2/3, dikali jumlah tahun 20 tahun. Waduh, besar banget dapatnya, ratusan juta. Aduh pemirsa, nah jadi makanya majikan pinter sekali dan tahu aturan ini. Kadang kita ini banyak sekali sahabat migran yang mengabaikan, kayaknya ini nggak penting banget gitu kontrak kerja itu ya teman-teman, sampai lecet, sampai disimpan, dibiarin ya, nggak dibaca-baca. Padahal disinilah kuncinya. Kalau ada masalah apa-apa sama majikan, ini di sini dibaca. Bo, kamu nggak ngasih makan saya, gituin. Jangan sampai kita ini ya, pagi kita yang beli sarapan, siang kita yang beli juga, karena majikan nggak ngasih. Tolong direkam ya, kalau majikan bilang kamu beli sarapan sendiri pakai uangmu sendiri, rekam pemirsa, rekam, nanti disimpan buat tanda bukti. Terus kalian tulis setiap hari kalian beli apa, makan apa, siang beli apa, berapa uangnya. Karena bilang aja karena majikan tidak ngasih ya, itu sesuai jujur ya, yang jujur ya begitu. Nanti pas kawan-kawan mau keluar dari rumah majikan, langsung konsultasi ke KJRI ataupun ke labor. Waduh, sahabat migran dapat ganti rugi tuh dari majikan. Subhanallah sekali, ada yang sampai dapat 60.000 dolar Hong Kong. Bayangkan, waktu dia pas keluar dari majikan, langsung dia lapor ya ke KJRI, konsultasi bahwa gaji saya segini-segini, nuntut begitu ya dari majikannya, langsung 60.000 dolar Hong Kong. Bayangkan, kalau kita berani, kita akan kembali begitu. Kalau kita ikhlas aja, nggak apa-apa, majikan pelit nggak apa-apa, yang penting kerja. Jangan ya, karena kita capek ya, apalagi majikannya galak. Aduh, benar-benar rugi kita, rugi tenaga ya, uang kita tekor ya begitu ya. Harus pintar-pintar pemirsa. Jadi nggak berguna sekali kita bekerja jauh-jauh ke luar negeri, kita tidak berani nuntut apa-apa begitu, karena ini tuh hak kita. Karena majikan Hongkong itu tahu hukum, tahu aturan ya. Mereka kalau kita tegas, mereka pun akan takut gitu sama kita, nggak menganggap rendah banget. Nah seperti itu, makanya saya setiap hari mau coblak seperti ini buat sahabat migran, agar kawan-kawan lebih tegas dari saya, lebih pintar dari saya, seperti itu. Paham ya kawan-kawan ya? Mungkin cukup di sini aja karena saya takut kepanjangan banget ini. Jadi buat kawan-kawan yang masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ataupun langsung ke IG saya begitu. Kalau ada yang pribadi atau mau apa gitu, langsung ke IG saya. Insya Allah nanti akan saya respon. Terima kasih banyak buat semuanya. Semangat terus ya, semangat terus, jaga kesehatan. Mudah-mudahan yang mau bekerja ke luar negeri dikasih kelancaran ya dalam hal apapun, dan mendapatkan majikan yang baik. Dan sekarang mendapatkan musibah ataupun sedang ada sakit, saya doakan yang terbaik, mudah-mudahan cepat sembuh dan terselesaikan dari segala masalah. Semangat kerja migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.